Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Ya. Ibu Kak Cinta. Ada Bu. Mahir. Adil. Adil. Ilham. Ilham. Samir. Adil lagi Bu. Adrian. Ali. Hairul. Hadir juga. Tasbih mana Tasbih? Pergi juga. Izin Bu. Mana dia? Ayamnya mati. Yuk. Ayam juga. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Kita dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bapak. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran agar apa yang kita pertama diberdoa, marilah kita berdoa dan berdoa dulu. Berdoa. Nggak bisa gitu ya. Anak-anak masih ingat nggak? Di pertemuan minggu lalu materi pembahasan kita soal apa? Materi pembahasan kita minggu lalu apa? Coba kita review kembali ya. Menurut Aldi tobat itu apa sih? Tobat itu adalah menyesali perbuatan yang salah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik. Terima kasih Aldi untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya di pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji. Membiasakan akhlak terpuji yaitu husnuzon. Anak-anak sekalian, kalian tahu nggak akhlak terpuji itu apa? Akhlak yang baik Bu. Coba katakan siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya udah silakan. Akhlak yang baik Bu. Ada lagi yang mau berpendapat? Akhlak yang mulia Bu. Ya, betul ya semuanya. Nah, sebelumnya ibu ada quotes nih untuk kalian. Supaya kita lebih semangat untuk memulai hari ini ya. Jadi quotesnya itu the youth of today are the leaders of tomorrow. Ada yang tahu artinya apa? Artinya itu bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Maksudnya kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa kita tidak boleh jadi pemuda yang pengecut karena hidup hanya sekali, maka hiduplah yang tepat. Masya Allah. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas 4 subbab materi. Yang pertama yaitu pengertian dan penting dari akhlak terpuji yaitu husnuzon. Yang kedua, dalil dan hukum tentang akhlak terpuji husnuzon. Yang ketiga, indikator atau ciri-ciri dari husnuzon. Dan yang keempat, contoh kisah insiden tentang husnuzon. Nah, sebelumnya kita sedikit dulu ya. Ayo bisa berdiri dulu semuanya, ibu minta tolong. Yuk berdiri dulu yuk. Yuk bisa yuk. Yuk bisa Bu. Yuk ikut kita bikin apa? Ya, kita bisa bantu saya. Kita lebih semangat. Kita untuk semangat ya. Terus semangat. Ayo Bu. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama
pengertian dari akhlak terpuji husnuzon. Jadi akhlak terpuji atau yang sering kita artikan juga dengan akhlak mahmudah atau akhlak karimah merupakan suatu kondisi atau sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang membentuk kepribadian sehingga perilaku dan tindakan yang muncul bersifat spontan dan langsung gitu. Kemudian pengertian dari husnuzon itu sendiri kalau secara bahasa itu berasal dari dua kata yaitu husnu dan wan. Husnu itu artinya baik dan wan itu artinya prasangka. Jadi husnuzon itu apa? Berprasangka baik. Ya, betul. Next. Dalil dan hukum tentang akhlak terpuji husnuzon. Jadi dalil tentang husnuzon itu ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ayo siapa yang mau membacakan? Ibu minta tolong. Siapa yang mau? Dikasih tangan ya. Satu ya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la apa? Yuk, berbicara. Wala wala yang tahu wala yang ba'dukum ba'dun ayyidu ahadukum ayyakula bihi mayyin tafakaritum wattaqullah innallaha Sekarang Kak Citra, tolong membacakan artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Kamu yang bergunjing, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Baik. Nah, dari dalil ini kemudian akan diturunkan hukum tentang husnuzon. Jadi hukum dari husnuzon itu ada tiga. Yang pertama diperintahkan atau wajib, yaitu kita wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua sunnah atau diajarkan, yaitu berprasangka baik kepada sesama saudara seiman kita. Dan yang ketiga jaiz atau dibolehkan, yaitu berprasangka baik ke sesama manusia secara umum dan kepada alam semesta dan juga kepada setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam hidup manusia. Yang selanjutnya membiasakan sikap husnuzon. Jadi bagaimana sih cara kita bersikap husnuzon itu? Sikap husnuzon itu akan diturunkan dari beberapa indikator atau ciri-cirinya. Di sini ada 4. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa sih? Siti Soeharto, coba tolong ibu bacakan. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya berprasangka baik kepada Allah, seorang akan menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepercayaan bahwa setiap hal di dunia itu bertujuan dan tidak akan sia-sia. Selain itu, seorang akan menyadari bahwa Allah selalu berkasih dan berhati kepadanya di setiap waktu dan tempat. Nah, yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri atau keyakinan. Hal ini coba dibacakan. Yang kedua, husnuzon pada diri sendiri atau keyakinan. Berprasangka baik terhadap diri sendiri adalah meyakini bahwa kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan melalui eksplorasi dan karya yang maksimal. Oleh orang yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri akan lebih percaya diri dan senantiasa bersyukur serta merasa cukup atas
manusia itu akan ditunjukkan bahwa individu itu akan menunjukkan rasa hormat dan empati terhadap orang lain di sekitarnya. Meskipun terkadang perilaku mereka itu menunjukkan sikap dan kesan negatif, tapi kita harus tetap berprasangka baik kepada mereka. Nah, selanjutnya contoh kisah inspiratif tentang husnuzon. Nah, di sini ibu mengambil contoh kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Saya coba bacakan kisahnya. Oh ya Bu, ada apa itu Bu? Repot sekali. Pertama, contoh kisah inspiratif tentang husnuzon. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub diceritakan dalam dua kondisi yang berbeda. Pertama, ia digambarkan sebagai seorang yang kaya raya dan dunia. Dan kedua, ia menderita sakit parah dalam waktu yang lama. Nabi Ayub menghadapi cobaan dan godaan tidak hanya dalam kurun waktu selama masa kaya raya, akan tetapi saat kekurangan harta dan saat sakit pun ia harus menghadapi berbagai ujian. Selama kurang lebih 80 tahun, dia memiliki penyakit yang tidak ada obatnya, hingga istri, anak, keluarga yang karib, kerabatnya meninggalkannya. Bahkan beliau pun sampai diasingkan ke sebuah gua yang jauh dari kota. Nabi Ayub selalu memelihara pandangan positif terhadap situasinya. Dalam segala situasi, dia tetap memelihara pikiran yang positif dengan menghilangkan segala hal negatif dalam dirinya. Dia juga terus melindungi dirinya dan keluarganya dari godaan setan dan omongan orang tentang dirinya. Nabi Ayub sungguh-sungguh menyadari bahwa pikiran positif ini dapat membantunya terhadap Allah. Baik, terima kasih. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Ya, kemudian asal lagi dari husnuzon atau kita sama itu berarti kita berpositif thinking atau berpikiran yang positif terhadap setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah, kepada sekitar kita, kepada sesama kita. Nah, selain itu, coba anak-anakku ada yang mau berpendapat soal hikmah dari bersikap husnuzon? Ayo angkat tangan, hati dulu. Ini Ibu Ilham, Ayo Ilham, coba. Ilham, coba hikmah dari bersikap husnuzon. Hati menjadi tenang. Terus, siapa lagi mau berpendapat? Zuha, gimana Zuha? jadi kita itu nggak cepat overthinking gitu. Nah, baik. Supaya anak-anak jadi lebih paham lagi soal husnuzon ini, dari Ibu akan menerapkan metode pembelajaran information search. Jadi, Ibu akan menunjukkan beberapa studi kasus. Nanti kalian akan menelaah studi kasus itu, kemudian mencari jawaban atau solusi dari permasalahan itu di internet atau di jurnal atau artikel. Sebelumnya Ibu bagi menjadi dua kelompok ya. Ya Bu. Ya, kelompok yang cewek dan kelompok yang cowok. Oke? Coba didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya. Ya Bu. Oke, kelompok satu silakan maju. Maju. Kelas ya. Ini. Silakan cepat jawab. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Studi kasusnya itu Ali adalah seorang siswa kelas 10 di sebuah sekolah menengah. Dia baru saja mendapatkan nilai yang rendah dalam ujian matematika, dan hal ini membuatnya merasa sangat tidak percaya diri. Dia mulai merasa bahwa dia tidak pintar dan tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Ali juga menjadi lebih tertutup dan enggan berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Nah, hasil diskusi kami adalah Untuk menghadapi situasi ini dengan konsep husnuzon, saya akan mengambil langkah-langkah berikut. Saya akan mengambil waktu untuk merenung dan memahami bahwa mendapatkan nilai rendah dalam ujian tidak membuat saya kurang pintar atau tidak mampu. Saya akan mencoba memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan bukanlah indikator kecerdasan yang secara keseluruhan. Saya akan berusaha untuk mengubah pola pikir negatif saya tentang diri sendiri menjadi lebih positif.
Saya akan mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya memiliki potensi dan kemampuan untuk belajar dan berkembang, serta bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saya akan mencari dukungan dari guru, teman-teman, atau orang tua untuk membantu saya melewati perasaan tidak percaya diri ini. Saya akan berbicara terbuka tentang apa yang saya rasakan dan meminta bantuan jika diperlukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita kelompok 2 silakan maju. Ana adalah seorang siswi kelas 10 di sebuah sekolah menengah. Selama beberapa minggu terakhir, ia terlihat agak tertekan dan cemas di sekolah. Dia mulai menarik diri dari teman-temannya dan prestasinya dalam pelajaran juga mulai menurun. Beberapa teman di sekolah mulai memperhatikan perubahan perilakunya dan ingin mencari tahu apa yang terjadi. Jawabannya, Adrian. Oke, jadi akan mengamati perilaku Hana dengan penuh perhatian dan mencoba untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Apakah ada faktor-faktor di luar kendali Hana yang mungkin mempengaruhi perubahan perilakunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kita close dulu teman-temannya. Jadi Ibu Angkat, anak-anak semua sudah paham ya tentang materi kita ini. Lalu ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Sebelumnya kita bisa simpulkan dulu ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Dia baca, Bu. Tujuan yang tidak sia-sia. Yaitu seorang akan menyadari bahwa Allah telah berfungsi dan berakhir pada kehidupan. Tidak ya? Masya Allah. Yang bernamanya Bukan? Sebelumnya ada yang mau dikoreksi nggak atau mau ngasih saran gitu ke Ibu bagaimana pembelajaran kita hari ini? Saran materi ini setiap hari, Bu. Selain sekolah apa lagi? Setiap hari bagus, Bu. Soalnya kita selalu bersusun. Iya. Saya suka sekali materi ini. Kalau betul, salah. biar dari sedikit. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang akhlak tercela. Jadi anak-anak semua bisa di searching dulu ya sebelumnya nanti. Kemudian untuk tugas di rumah bikin resume. Jadi resume itu nanti isinya anak-anak cari di sekitar lingkungan kalian, kalian amati seperti apa aja sih dari sikap juga itu sendiri. Nanti dicatat ya. Oke ya Bu. Ya Bu. Supaya lebih barokahnya. Dibarokahin. Kita akhiri dengan doa. Silakan di kelas pimpin doa. Jadi sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Terima kasih untuk segenap perhatian dan partisipasinya. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf